Halo teman-teman, selamat siang. Kembali dengan channel ini yaitu channel Zevina Daniela. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal kimia mengenai, di sini ada dua soal mengenai campuran gas ya. Coba kalau kalian lihat di soalnya, ini judul soalnya persamaan keadaan untuk campuran gas, hukum Dalton gitu. Cuman yang saya perhatikan di sini, oh ya ini merupakan salah satu soal dari kiriman teman kita. Jadi ini teman kita menanyakan soal seperti ini. Cuman yang membuat saya agak sedikit bukan bingung ya. Ini dia menggunakan judul persamaan keadaan untuk campuran gas hukum Dalton. Padahal kalau kita lihat, nanti saya akan jelaskan. Dua soal yang diberikan dalam slide kali ini, dalam foto ini tidak ada hubungan sama sekali dalam penerapan hukum Dalton. Nah, kalau kalian sedikit mereview mengenai salah satu hukum dasar kimia, itu salah satunya ada hukum Dalton kan, atau yang disebut dengan hukum perbandingan berganda. Dan kalau misalnya hukum perbandingan berganda itu paling simple contohnya seperti membandingkan antara karbon monoksida dengan karbon dioksida. Jadi kalau kalian lihat hukum Dalton itu bunyinya jika ada dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, misalkan dalam hal ini ada unsur karbon dan unsur oksigen yang membentuk dua senyawa yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Dan jika massa salah satu unsurnya sama, misalkan ini C-nya sama-sama satu ya jumlahnya ya, dan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan suatu bilangan bulat yang sederhana. Jadi dia membandingkan antara kedua senyawa yang tersusun dari unsur yang sama. Misalkan dalam hal seperti ini yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Contoh yang paling sederhana lagi misalkan antara natrium dioksida dengan natrium trioksida, NO2 dengan NO3. Ini juga sama persis seperti itu. Jadi ini merupakan penerapan yang memang benar merupakan penerapan hukum Dalton. Jadi N-nya dia jumlahnya sama yaitu 1, sementara O-nya sendiri dia ada yang satu berjumlah 2 dan satu yang berjumlah 3. Ini merupakan benar hukum Dalton. Nah, kalau kalian misalnya ingin tahu lebih banyak tentang hukum Dalton dan juga hukum-hukum dasar kimia yang lain, kalian bisa cek video kami juga di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Di sana sudah kami rangkum semua kelima-lima hukum dasar kimia yang kalian bahas, kalian dapat waktu kelas 10 kalau nggak salah tentang stoikiometri. Jadi sebenarnya kedua soal yang disajikan dalam soal kali ini sama sekali tidak ada penerapannya, tidak ada hubungannya dengan hukum Dalton sama sekali. Dan tapi saya tetap akan kerjakan karena memang ini bisa dikerjakan sih. Jadi untuk soal yang pertama, pada suatu hari yang panas dan lembab di musim panas, fraksi mol uap air di udara pada 25 derajat Celcius itu adalah 0,0287. Kalian harus ingat baik-baik fraksi mol itu apa. Lalu setelah itu diketahui apabila tekanan campuran total ada 0,977 atm, berapa tekanan parsial dari uap air tersebut. Nah, kalian yang mengenal tentang fraksi mol merupakan salah satu satuan dari konsentrasi ya. Jadi itu ada mol dan juga ada fraksi mol. Dan kalau kalian yang mengetahui tentang ini, tekanan parsial, kalian pasti akan sering sekali mendengar kata ini waktu kalian belajar tentang kesetimbangan kimia. Pada kesetimbangan kimia ada dua konstanta yang diperkenalkan yaitu Kc dan Kp. Kp itu adalah konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan, dan dari Kp ini kalian bisa ketahui ada tekanan total, ada P total, dan ada tekanan parsial. Misalkan tekanan parsial dari zat A, berarti kita tulisnya PA. Kayak gitu. Dan tekanan parsial ini, anggaplah tekanan parsial zat A, itu nilainya sama saja dengan, jadi tekanan parsial zat A, itu nilainya sama saja dengan mol dari zat A itu sendiri, dibagi dengan mol dari totalnya. Misalkan A ini bereaksi dengan B menghasilkan C dan D, misalkan berarti mol total itu merupakan campuran mol total itu maksudnya mol A ditambah dengan mol B ditambah dengan mol C dan ditambah dengan mol D dikali dengan P totalnya. Dan ini merupakan fraksi mol. Dalam hal ini adalah fraksi mol A. Sehingga kita bisa tulis jadinya tekanan parsial dari zat A itu sama saja dengan fraksi mol dari zat A dikali dengan tekanan totalnya. Nah, hal ini juga berlaku sama karena ini dalam kasus soal yang pertama ini kita bahas tentang uap air, berarti yang namanya fraksi mol dari uap air, saya tulis UA gitu ya, itu sama dengan, tekanan parsial dari uap air itu sama saja dengan fraksi mol dari uap air dikali dengan tekanan totalnya. Kayak gitu. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, fraksi mol uap air sudah diketahui ya, 0,0287, dan tekanan totalnya pun juga sudah diketahui yaitu 0,977 atm. Jadi kita tinggal gampang saja untuk
tekanan parsial dari uap air itu sama dengan 0,0287 dikali dengan 0,977 atm. Dan karena ini merupakan tekanan, jadi tetap satuannya akan dalam bentuk atm. Jadi tekanan parsial dari uap air, kalau saya sudah bulatkan, dia akan menjadi 0,028 atm. Jadi ini adalah tekanan parsial dari uap air tersebut. Itu untuk pembahasan soal yang pertama, dan seperti yang saya bilang tadi, tidak ada hubungannya dengan hukum Dalton. Ya, oke. Sekarang untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini juga sebenarnya bukan merupakan soal yang tepat untuk membahas tentang hukum Dalton. Walaupun memang di dalam kasus seperti ini, baik di soal pertama maupun soal kedua, kita akan membahas semua tentang campuran gas seperti itu ya. Kita akan langsung lihat saja untuk nomor 2. Di sini ada gambar yang ini merupakan gambar untuk yang nomor 2. Apabila dapat campuran dari helium, dan helium ini adalah 4 amu jumlahnya, dan xenon itu ada 131 amu pada 300 Kelvin. Manakah gambaran yang tepat dalam menggambarkan campuran tersebut? Di sini ada dua buletan gitu ya, terus dibilang bahwa buletan biru itu merepresentasikan helium dan buletan yang hijau merepresentasikan xenon. Kayak gitu. Kita akan langsung bahas. Mengapa saya bilang ini tidak ada hubungan dengan hukum Dalton? Karena memang tidak ada campuran yang ya anggaplah misalkan campuran antara helium dan xenon gitu, HeXe, dan juga ada helium dan xenon 2 gitu. Misalkan tidak ada hubungan seperti itu. Dan seperti yang saya lihat, ini sebenarnya cuma hanya sedikit perbandingan mol saja. Kita akan perhatikan baik-baik soal ini. Yang pertama yang diketahui adalah campuran dari helium itu dia memiliki 4 amu ya totalnya. Dan Xe itu ada 131 amu. Amu itu merupakan atomic mass unit atau satuan massa atom. Itu merupakan unit dari sebuah atom yang terkecil. Dan kalau yang kalian sudah ketahui, yang namanya 1 amu itu besarnya sama saya dengan 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kg. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia 4 amu, kalau misalkan helium itu 4 amu, berarti beratnya dari helium dalam satuan kilogram itu sekitar 6,642 kali 10 pangkat min 27 kg helium. Gampang ya, 1,6605 dikali dengan 4. Itu untuk beratnya dari helium. Dan untuk beratnya dari xenon, itu ada 131 amu. Berarti beratnya dalam kilogram 131 dikali dengan 1,6605, itu dia sama saja dengan 217,5255 kali 10 pangkat min 27 kg xenon. Oke. Dan sekarang untuk melihat berapa banyak jumlah campurannya, maksudnya berapa banyak buletan yang perlu, itu kita biasanya merepresentasikannya dengan menggunakan satuan mol, bukan menggunakan satuan amu atau kilogram. Oleh karena itu, karena ini merupakan satuan dari massa, maka kita harus membaginya dengan AR untuk dapat molnya. Dan perhatikan baik-baik, kalau kalian cek di tabel periodik unsur, yang namanya AR dari He, helium, itu sama dengan 4. Dan massa atom relatif dari Xe, AR dari Xe, itu sama dengan 131. Dan ini sama persis dengan amu yang diketahui pada soal. Jadi, maksudnya yang saya jelaskan di sini, berarti kan untuk mencari molnya, berarti kan sama saja dengan kilogram dari He ini dibagi dengan 4 kan? Dan hasilnya itu sama dengan, untuk yang He itu sama dengan 1,6605 kali 10 pangkat min 27 mol. Begitu kan? Kita nggak usah mikirin kilogramnya karena emang harusnya dalam gram. Tapi ini saya kasih pemisalnya saja. Jadi 6,642 kali 10 pangkat min 27 kg untuk dapat molnya kan harus dibagi dengan 4 karena AR dari He tadi kan 4. Dan begitu juga untuk yang xenon tadi, yang Xe. Yang Xe untuk dapat molnya berarti segini 217, sekian ini dibagi dengan 131. Yang hasilnya ada balik lagi ke sini yaitu 1,6605 kali 10 pangkat min 27 mol. Dan ini molnya sama persis. Kalau kalian lihat, berarti kalau di 3 pilihan gambar yang tersedia pada soal, itu kalian perhatikan bahwa jumlah helium dan xenonnya itu buletannya sama loh. Kalian lihat sekarang untuk yang pilihan A, yang biru yang helium ya, 1, 2, 3, 4, 5.
5 juga. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. HE dan XE-nya sama-sama 5. Untuk yang A, begitu juga yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. B yang 5 juga sama-sama 5. Dan C juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Yang hijau juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti baik A, B, dan C, semua dia memiliki jumlah komponen helium dan xenon dengan jumlah perbandingan yang sama. Nah, sekarang jadinya di antara ketiga pilihan ini mana yang harus kita pilih? Kita perhatikan baik-baik antara A, B, dan C itu bahwa yang berbeda sebenarnya di antara ketiganya bahwa ada susunan seperti kayak susunan atomnya yang berbeda gitu ya. Kalian lihat untuk yang A, hijaunya di bawah, yang B hijaunya di atas, sementara yang C dia bercampur dengan yang helium, yang biru. Berarti karena ini gas, kalian tahu kan sifat gas itu dia menempati seluruh ruangan. Jadi kan semua gas yang ada di udara ini kan bercampur semua. Oleh karena itu, di antara A, B, dan C, yang paling benar itu adalah yang C, karena helium dan xenonnya dia bercampur semua. Jadi tidak A dan tidak B. Jadi itulah jawaban untuk yang nomor 2. Kayak gitu. Oke ya, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Dan silakan cek tadi yang saya sudah kirimkan linknya di pojok kanan layar atas kalian tadi tentang hukum dasar kimia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum Dalton dan juga hukum-hukum dasar kimia yang lain. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.